Tes. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oke, terima kasih anak-anak. Itu tadi Pak Asal nggih. Mantap. Itu dulu mantan Esmada nggih Pak Asal. Oh iya. Angkatan pinten Pak Asal? 2000. Wah, mantap. 2000. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Jumpa dengan Pak Ud kembali anak-anak. Oke, untuk hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Ada siapa yang tidak masuk? Yang tidak masuk sinten hari ini? Sudah lama enggak masuk? Sakit? Oh, ditili ya. Ojo lali ditili. Oke, kita doakan segera sembuh agar dapat kembali bertemu kita dan belajar lagi anak-anak. Oke. Anak-anak, pembelajaran kita kali ini di lab ya. Jadi nanti dipatuhi semua aturan di lab bahwa nanti kita praktek ya. Praktek nanti kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Oke. Sebelum kita mulai, yuk dipimpin doa dulu anak-anak biar dapat selamat. Oke. Oke, baik anak-anak. Anak-anak, oke. Kemarin kita sudah belajar banyak ya tentang AI ya. Sudah banyak tentang bagaimana jenis-jenisnya, contoh-contohnya, manfaat. Masih ingat ya? Anak-anak. Nah, anak-anak, akhir-akhir ini banyak sekali kita gunakan teknologi AI. Bahkan mungkin kita tidak menyadarinya. Kan ya? Seperti contohnya apa? Kita searching di TikTok. Pernah TikTokan? Pernah TikTokan? Kita misal mencari misalnya istilahnya yang lagi tren itu apa misalnya? Baju pengantin misalnya seperti itu. Maka dari itu, algoritma dari AI TikTok itu sudah mencatat bahwa misalnya yang dibuka misalnya Mbak Siti ya misalnya seperti itu dibuka misalnya Mbak Siti itu senangannya baju pengantin, maka dari itu nanti dia masuk ke FYP-nya semuanya atau hampir sebagian besar itu adalah yang memuat tentang baju pengantin seperti itu. Berarti kecerdasan artifisialnya sudah menentukan oh ini algoritmanya berarti Mbak Siti senangannya baju pengantin. Maka dari itu biasanya dimanfaatkan oleh algoritma dari TikTok maupun sosial media yang lain itu untuk biasanya untuk iklan dan lain sebagainya. Itu berarti kita sudah istilahnya sudah mengalami ya masa-masa kecerdasan artifisial itu sudah bagian dari hidup kita sehari-hari anak-anak. Nah, teknologi yang akhir-akhir ini muncul anak-anak. Biasanya misalnya kemarin ada HP yang canggih ya. Kemarin kan HP kan kita tinggal menggunakan saja. Ternyata sekarang untuk privasinya itu ada HP yang mengunci menggunakan wajah. Pernah lihat? Pernah lihat ya? Nah itu. Kalau tidak wajahnya kan sudah di-set ya, itu tidak bisa membuka. Benar? Ada yang menggunakan teknologi suara, misalnya Google Assistant ya, tolong buka email saya seperti itu. Itu adalah termasuk contoh-contoh kecerdasan buatan anak-anak, gitu ya. Itu sangat sering sekali. Nah, kira-kira dengan adanya AI tersebut, kalian terbantu apa tidak anak-anak? Iya, sangat terbantu sih. Nah, betul, gitu. Karena memang kedepannya kita akan semakin dipermudah. Tapi ingat, awas hati-hati, mesti ada dampak negatifnya dari kemudahan-kemudahan tersebut terhadap penggunaan AI anak-anak. Ya, nah, baik, Pak Ud akan nanti menampilkan video ya, Kalian bisa lihat ya, untuk video tersebut. Tapi sebelumnya ya, anak-anak. Di pembelajaran kita kali ini kita akan belajar bagaimana cara kerja AI tersebut.
kok bisa kenal wajah seperti tadi ya, seperti HP kok bisa buka sendiri, kok wajahnya orang lain nggak bisa, kenapa kok itu bisa? Seperti itu. Nanti kita akan pelajari. Dan bagaimana kita nanti juga akan belajar resiko apa toh bila penggunaan AI ini dilaksanakan dengan disalahgunakan seperti itu. Nanti kita akan tahu itu. Maka di pembelajaran kita ini. Baik, akan saya perlihatkan video ya. Nanti saya mohon untuk dikomentari, paling enggak dikasih istilahnya Bentar, saya berikan. Saya anak-anak, kira-kira bagaimana tentang video ini? Ada yang bisa ngasih gambaran tentang video ini? Tunjuk jari, silahkan. Ayo, siapa? Siapa yang tunjuk jari? Monggo, yuk. Siapa yang bisa? Yuk, silakan tunjuk jari. Nggih, Mbak, siapa? Neza. Oh, nggih, Mbak Nesa. Silakan, Mbak Nesa. Fitur AI dapat membantu kita untuk menjaga privasi dari orang lain yang kepo tentang privasi kita. Oke, terutama di HP ya? Iya. Betul, anak-anak. Oke ya. Jadi sesuai dengan tadi ya, dengan tujuan kita akan belajar. Kok bisa ya AI bisa mengenali wajah kita? Gitu ya. Tadi kan contohnya, dilihat mama ini, nggak bisa. Tapi orang sendiri bisa, akhirnya bisa membuka. Itu aja. Nah, untuk itu kita hari ini akan belajar cara kerjanya. Juga yang tidak kalah penting adalah etika penggunaannya, anak-anak. Gitu ya. Oke, untuk itu kita bagi ya, kita bagi menjadi beberapa kelompok, anak-anak ya. Yuk silahkan dibagi kelompoknya, anak-anak. Off the record, yuk silahkan gabung-gabung aja, gitu. Yuk silahkan. Yuk gabung aja, kan. Kursinya didekat-dekatkan nggak apa-apa. Diambil didekat-dekatkan. Tapi ya jangan belakang, nggak ketok karunan iku nih. Sini dengan sini kelompoknya sini, situ, itu ini gabung ini ya. Ini gabung sini ya, Mas. Ya, gabung sini ya, Mas. Ya silakan dibuat pokoknya kelompok gitu. Police use the AI facial recognition technology. Wes saya ingin gabung gak apa-apa. Gabung sini. Gabung kelompok ini 4. Ini adik-adiknya, Mas. Nah, ini adik-adiknya sini. Ya, wes iki Mbak, iki tempat duduk ini lho. Tempat duduk sini. Nah, ya. Agak sini ya, Mas, agak sini. Yes. Oke ya, anak-anak sudah tergabung menjadi kelompoknya masing-masing, anak-anak. Oke, baik. Untuk selanjutnya
kita akan simak video tersebut ya. Ternyata dengan dipermudahnya kita hidup, contohnya seperti face recognize ya, ada pengenalan suara, ternyata terjadi masalah berikut anak-anak. Yuk kita simak masalahnya, nanti Pak Ut minta tanggapannya. Apakah masalah tersebut dan bagaimana nanti kesan kalian terhadap AI anak-anak. Yuk yuk silakan disimak ya. We're gonna go to the car real quick and we're gonna talk to Jacksonville sent them to get me. In an Action News Jax investigation, Logan McDonald dug through this case of misidentification and spoke to experts about the potential risk as local police use AI to solve crimes. This is nuts. I wouldn't know what to tell you, G. It's not our investigation, it's all Jacksonville. This is 51-year-old Robert Dillon, the Lee County man who was arrested last year after the Jacksonville Beach Police Department said he allegedly tried murdering a 12-year-old child in Jacksonville Beach back in November of 2023. The only problem, the police identified the wrong suspect. I haven't been out of Fort Myers in 2 years. According to a Jacksonville Beach police report, Dillon was linked to this suspect caught on surveillance video in a Jacksonville Beach McDonald's through the use of the Jacksonville Sheriff's Office's AI facial recognition technology. Jacksonville Beach PD conferred with JSO, which provided a 93% match between Dillon and the suspect using that technology. The report says police had provided a photo spread of Dillon and other similar-looking individuals to 2 witnesses. Both identified Dillon as the suspect, but the case would later be completely dropped. The state attorney's office telling Action News Jax the arrest will be wiped from Mr. Dillon's record. Police are not allowed under the Constitution to arrest somebody without probable cause, and this technology expressly cannot provide probable cause. It is so glitchy, it is so unreliable. Avery Russell, the deputy director for the American Civil Liberty Union's Speech, Privacy, and Technology Project. He was part of the legal team that helped sue on behalf of Robert Williams, a Detroit man wrongfully arrested thanks to facial recognition similar to the technology used to identify Dillon. The Detroit Police Department settled that case for $300,000 in damages and implemented safeguards when using AI facial recognition in their investigations. Freed Wessler said, Nah, anak-anak ya, kita sudah lihat videonya, betul? Ya, kira-kira ada yang bisa memberi sedikit cerita apa yang terkandung di video tersebut? Ada yang kira-kira sudah bisa melihat tadi? Gimana, Dok? Itu apa namanya? Salah mengidentifikasi wajah pelaku dan kemudian terjadi kesalahpahaman antara polisi dengan orang yang mirip dengan pelaku. Itu apa namanya? Tidak selalu tepat. Ya, gitu ya. Beli upload anak-anak. Oke. Anak-anak, itu fatalnya ya anak-anak. Padahal menurut AI ya, menurut analisa AI bahwa wajah tersebut mirip match 93%. Bayangkan 93% match ya. Mirip, tapi ternyata kan sebenarnya orang yang beda. Nah, polisi di sana itu hanya mendasarkan penggunaan AI match yang match 93 tersebut sebagai dasar untuk menangkap si orang tersebut yang mirip tadi. Fatal kan? Dia tidak bersalah tetapi didakwa salah karena hanya berdasarkan dengan pengenalan AI yang 93%. Fatal ya? Ya, itulah kenapa kita belajar hari ini. Jadi penggunaan AI itu tidak serta-merta 100% benar anak-anak. Paham ya? Oke. Pak Ut sudah membagikan AI di classroom kalian, pembagian LKPD ya, LKPD di classroom kalian. Coba nanti kalian lihat, kerjakan menurut dengan kelompoknya ya, anak-anak diskusikan, yaitu tentang cara kerja, bagaimana cara bekerja seperti pengenalan wajah itu, ya, cara kerjanya. Terus bagaimana kok bisa salah mengenali itu bagaimana? Seperti itu ya. Nah, nanti kita akan belajar, kita ambil kesimpulan dari permasalahan tersebut, solusinya bagaimana, kita ambil kesimpulan, oh ternyata AI itu
begini. Seperti itu ya. Oke anak-anak, silahkan dibuka LKPD-nya anak-anak di HP masing-masing ya. Saya akan bagikan LKPD-nya di classroom kalian, di kelas. Oke, sekarang silahkan komputernya dihidupkan anak-anak. Dihidupkan. Ya, komputernya dihidupkan. Nah, kita akan belajar cara kerja AI-nya. Ya, sebelum kita ambil kesimpulan dari permasalahan tadi, kita akan praktekkan bagaimana AI tersebut bekerja ya, mengambil data gitu. Ini Pak Ut akan mendemokan ya, sambil dibaca LKPD-nya ya, akan mendemokan bahwa penggunaan AI, cara kerjanya AI itu biasanya kita gunakan yang namanya machine learning atau mesin yang bisa diajari. Kita menggunakan salah satu contohnya adalah teachable machine with google.com. Nah, kita akan belajar menggunakan AI cara kerjanya. Gimana nanti? Oh, AI ternyata seperti itu, Pak. Ya, sorry ya. Nanti kita akan belajar dari itu. Cara mengambil datanya seperti ini, ya. Nanti cara kerjanya seperti ini, ya. Terus hasilnya nanti seperti ini. Nah, tahap pertama dalam teachable machine itu langkah pertama adalah pengumpulan data anak-anak. Contohnya seperti ini ya. Saya lihat. Ya, seperti ini. Ini Pak Ut akan contohkan, nanti kalian praktekkan. Diperhatikan terlebih dahulu ini di sini ya. Perhatikan dulu. Ya, ini saya akan mendemokan salah satu project ya. Kita gunakan yang mudah dulu, image project. Nanti Pak Ut akan membuat sebuah AI atau kecerdasan artifisial yang digunakan untuk membedakan atau mengidentifikasi tangan kanan atau tangan kiri. Contohnya ya. Kita buat yang sederhana dulu. Kita buat standar model. Nah, langkah pertama dalam AI itu adalah pengumpulan data atau pengumpulan data set anak-anak. Kalau di bahasa AI-nya. Nah, di sini kita gunakan webcam. Diperhatikan terlebih dahulu anak-anak bagaimana cara pengumpulan datanya. Ya, seperti ini contoh kita rekam tangan kiri. Nah, ini tangan kiri Pak Ut ya. Seperti ini. Kita hold untuk record ya. Kita siapkan dengan berbagai macam skenario ya, bisa jauh, bisa dekat seperti ini ya, atau miring kanan, miring kiri seperti ini. Semakin banyak record berarti nanti hasilnya juga akan semakin akurat. Nah, setelah mengumpulkan data, langkah kita adalah memberikan label anak-anak ya. Memberikan label ini berarti tadi data yang sudah disimpan kita labeli atau kita kasih tanda atau kita kasih nama. Berarti di sini kita misalnya tangan kiri seperti ini anak-anak ya. Ini contoh di situ. Lalu kita rekam tangan kanan, kita ambil data tangan kanan saya seperti ini, contoh seperti ini ya. Kita hold untuk merekam tangan kanan kita. Kalau sudah, kita beri label tangan kanan. Nah, seperti ini anak-anak ya. Mudah ya? Mudah ya? Ini contohnya. Nah, seperti itu. Berarti semua AI itu mengambil semua AI yang machine learning khususnya seperti face recognition, dia itu mengambil sampel terlebih dahulu. Berarti kalau seperti tadi kan ada sampel wajah nih, berarti dia sudah merekam wajah. Wajahnya sudah terekam. Baik itu sengaja maupun tidak anak-anak ya. Karena di sana juga ada seperti itu.
Nah, seperti ini contohnya, seperti ini anak-anak ya. Kita merekam tangan. Nanti akan mengidentifikasi tangan kanan atau tangan kiri, seperti itu ya. Lanjutnya, setelah data terkumpul dan sudah diberi label, lalu kita training atau kita latih mesinnya. Kita latih komputernya ya, atau kita latih kecerdasan buatan untuk mengenali, oh ini tangan kanan, bentuk tangan kanan, oh ini bentuk tangan kiri. Kita klik train model, maka dia akan muncul proses training. Ya, diperhatikan dulu, nanti kalian praktekkan ya. Jadi nanti kalian tahu, oh ternyata seperti itu, terjadi bias juga bisa. Namanya bias, kalau kesalahan itu namanya bias. Bagaimana kok bisa terjadi bias? Ya, itu karena nanti kita bisa tarik kesimpulan kenapa sebabnya. Seperti itu ya. Oke, ini sudah model train, berarti model sudah berhasil di train atau sudah berhasil dilatih. Maka dari itu kita bisa coba untuk gambar ini. Kita masukkan tangan kita. Ini tangan apa anak-anak? Tangan kiri kita masukkan. Nah, sudah mengenali ya. Ini hampir 100%, 99% kita sudah tahu. Ini tangan kiri. Berarti kita sudah punya kecerdasan artifisial untuk mengenal tangan kiri. Kita masukkan tangan kanan. Apakah ini mengenal tangan kanan atau tangan kiri? Sorry. Nah, tadi kan apa? Ngambilnya dari jarak jauh ya anak-anak. Nah, itu. Ini berarti terjadi bias anak-anak. Nah, tangan kanan ya. Nah, iya kan? Nah, ini tangan. Ini sudah berapa persen ini? 87%. Nah, seperti itu. Maka dari itu kenapa AI kita sudah tahu ya caranya kerja ya. AI dia menggunakan berasal dari data yang sudah diinput anak-anak. Oke, tugas kalian yuk, silahkan kalian coba praktekkan. Jangan seperti saya, seperti tangan ini, tapi gunakan wajah kalian dengan sebelah kalian. Oh ini namanya Siti, oh ini dengan namanya Anis, misalnya seperti itu. Yuk, silahkan dibuat terlebih dahulu anak-anak. Ya ini. Untuk alamatnya di teachablemachinewithgoogle.com ya. Silahkan akses ke halaman tersebut. Teachable error gimana? Tidak ada webcam saya sebentar. Nah, ini sudah. Bentar. Enggak manis. Bisa. Nyoba. Ada miring ini. Gitu ya. Ini ada miring kan? Yes, coba di dalam satu ini dicek. Ini kan kamu ya record. Nah, record wajahmu sama nanti record wajah ini ya. Kasih label ya. Gitu ya. Hei, kamu sini. Ya. Bentar, Amit ya. Device manager ini kan sudah. Ya nanti benar. Error gimana? Nah ini sudah. Coba ini sudah di training ya, sudah di training. Nah, nanti anak-anak dicoba ya menurut LKPD kalian dicoba dikasih nama. Misalnya ini sudah ngerekod
si Indonesia ya. Nanti dimasukkan di record Indonesia ini salah satu wajah saja. Gitu. Coba nanti biasnya kayak gimana. Gitu ya. Kurang dhuwur nih. Nih, gimana? Ini gak ada webcamnya, Nduk. Yang ini lebih ada. Lihat ya. Sampun, coba sudah di training. Sudah di training. Sudah, Pak. Memang. Ya sini nggak Pak? Ya coba yang satunya coba. Wajahmu. Iya. Gini. Oke ya wajahnya kelihatan ya. Oke. Bener nggak? Hasil deteksinya bener? Coba. Bingung dia. Mana? Lupa. Gila klik kanan. Area klik kanan. Device manager. Ini klik kanan enable. Dah. Oke. Ini di itu. Kan. Nah. Sambil dicatat ya hasilnya ya, di LKPD-nya itu. LKPD-nya dibuka, anak-anak. LKPD-nya saya kasih di Classroom ya. Nanti di-download di Classroom. Nah, sudah di Classroom gitu, di download bisa nih. Itu dijawab. Nanti kalian maju ya, maju sini. Jelaskan. Ya kalian, kelompok kalian mau cah telu iki yo. Apa?
Iki gak jawab. Mana ya, Pak? Kelas 7 ya? Bukan, Pak. Ben. Ada di forum di itu. Sampun? LKPD AI Citra Suara itu. Sampun? Ya, Bang. Ya, dibuka. Itu diisi dulu ya. Ini sana isi ini kita. Ya, isi diisi. Isi. Isi dulu. Buat pertanyaan-pertanyaan ini nanti kan itu dijawab, Dok. Kamu maju presentasi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kesimpulan itu loh ya. Iki loh, menanya iki loh. Hanya makannya ini saja, Pak. Iya. Ini yang ini. Iya. Kerjakan nih. Wes, ngejawab ya. Bu PU nanti jawab, bisa jawab, maju sini ya. Nanti itu sudah dijawab, Pak. Jawab, Pak, sudah di-download. Sudah di-download. Download dulu di Classroom-nya, ada kan? Ya itu kerjakan ya. Tadi dari kalian praktek ya, dari kalian praktek tadi diambil kesimpulan kenapa kok iso sesuai dengan pertanyaannya itu. Dijawab silahkan menurut diskusi dari kelompok kalian. Ikut atau semua? Yang mana ya? Ini semua, Pak. Semua, Pak. Gimana? Ini. Jawab semua. Ya mau sing menanya tak wis ya. Oh, menanya. Menanya tak engko. Kita mau bertanya. Ya enggak, ya iku jawab iku. Mengapa ya? Iya. Tidak ada, Pak. Tidak untuk itu sudah dilatih, Pak. Dilatih. Iki ya, ini tak upload jawabannya aja ya. Engko kayak seperti ini. Ya. Iki loh. Nomor 4 menganalisis saya engko jawab. Mengapa penyebab isi salah? Ngono, ayo. Oke.
Tak kirim. Yes. Yes ya? Dah, iya belum tak posting. Sorry, belum tak posting. Dah, ayo. Wait kopi. Engko kamu yang nomor 3 nduk ya, mengeksplorasi itu ya. Dan pertanyaannya, iku coba melatih AI. Nah, hasil dari apa jenenge pengamatan dari teachable machine ya tadi seperti itu. AI akan bekerja berdasarkan inputan seperti itu ya. Terus kedua, apakah AI selalu benar? Tidak, itu loh. Saat temanmu mengikuti seperti itu ya, itu ada jawabannya kan? Ya, terus kelompok Bu Ratna PU itu nanti yang nomor 4 itu pernah tak? Apa AI bisa salah ini? Analisis kelompok ini sudah ada kan itu? Ya seperti itu ya. Besok silakan maju. Sing kelompok ini biar mempercepat ayo. Maju iki. Mas, maju misal. Nah. Ayo. Saya sebentar. Oke anak-anak, ini sudah ada kelompok 1 yang sudah mau presentasi hasil dari diskusi belajar tentang teachable machine tadi, cara kerja. Ya, ayo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengamatan dari kelompok kami. Sebelum saya mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Niza Hoiri Bima. Saya Nurul Niswa. Kami akan menjelaskan tentang pengamatan kami, yaitu 1. Mengapa AI bisa salah dalam mengenali gambar atau suara meskipun sudah dilatih dengan banyak data. Yang kedua, bagaimana cara memperbaiki sistem AI supaya lebih akurat dan tidak merugikan pengguna. Akan dijelaskan oleh Niswa. Besok, ini nomor 3. Hasil pengamatan kelompok kami tentang apa ya? Teachable machine. Baleni. Hasil pengamatan kelompok kami tentang teachable machine, yaitu AI bekerja sesuai dengan data yang diinput atau data yang dikumpulkan. Oke. Apakah AI selalu benar? Jawabannya iya, AI yang selalu benar. Jawabannya tidak. Karena saat mencoba kan mengumpulkan data, yang pertama punya itu wajah gambar Neza, yang kedua data gambar saya. Saat dilatih ternyata outputnya salah karena pada saat dicoba beda, itu outputan yang keluar adalah saya. Nama saya. Dari situ ya, saling silang gitu ya. Itu hanya 2, coba yang lebih banyak gitu ya, seperti itu. Oke ya, saya dari kesimpulan ya. Oke, tepuk tangan anak-anak. Ada yang bisa ditanyakan dengan grup ini, kelompok ini? Oke, ya, silakan duduk anak-anak. Untuk kelompok selanjutnya presentasi, yuk.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Krisna Dwiyanti, absen 13. Nama saya Siti Firman, nomor absen 33. Saya Syifa Kodra Ramadhani, nomor absen 35. Saya Ismail Muhammad, nomor absen 17. Mengenai pertanyaan, yang pertama, apa penyebab AI bisa salah? Kemudian yang kedua, apa resiko etika dari kesalahan AI? Dan yang ketiga, siapa yang harus bertanggung jawab? Dan yang keempat, bagaimana cara memperbaikinya? Dari pertanyaan pertama, apakah penyebab AI bisa salah? Karena data lapis bias atau tidak lengkap. Kemudian yang kedua, apa resiko etika dari kesalahan AI? Dapat menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan. Siapa yang harus bertanggung jawab pengembangan AI atau membuat sistem lebih akurat lagi. Kemudian pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara memperbaikinya? Dengan cara meningkatkan kualitas dan data di algoritma. Gitu ya, anak-anak. Oke ya, jadi kesimpulan dari analisis dari table master untuk kelompok ini ya, untuk yang pertama tadi apa? Penyebabnya AI bisa salah, yaitu data latihnya salah, data setnya salah. Mungkin dalam pengambilan data sampelnya itu ada salah, mungkin terselip hanya satu wajah gitu ya, satu wajah temannya. Jadi datanya jadi tidak akurat seperti itu, bisa bias. Terus yang kedua, resikonya bagaimana? Maka akan menyebarkan hasil yang palsu anak-anak ya, belum akurat 100%. Ya, seperti itu. Mosok jenenge Ani tapi dideteksi namanya Siti, seperti itu kan, jadi menyebarkan. Apalagi fatal seperti kasus contoh yang tadi ya, yaitu salah tangkap. Fatal ya anak-anak. Oke, ya. Terus yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab? Dari kelompok ini ya pengembang AI. Kenapa kok datanya tidak akurat? Menurut kelompok ini ya, pengembangnya itu yang harus bertanggung jawab, Pak. Karena apa? Kan ini belum valid 100% kok sudah berani menyebarkan seperti itu. Itu menurut AI. Terus menurut Bagaimana cara memperbaikinya? Nah, memperbaikinya bagaimana? Nah, menurut kelompok ini adalah gimana tadi? Dengan meningkatkan kualitas data. Kualitas. Jadi pengambilan data set itu penting. Ya, keakuratan, kebersihan data seperti itu. Oke, aplaus anak-anak. Ya, silakan duduk. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, terima kasih sangat banyak ya terhadap kalian. Hari ini kita sudah belajar ya. Sudah belajar bagaimana cara kerja AI. Oh, ternyata seperti itu. Dan artinya apabila terjadi kesalahan-kesalahan yang tertimbul ya, yang timbul terhadap penggunaan AI seperti contoh video yang awal tadi adalah salah tangkap anak-anak, itu sebabnya banyak sekali. Bagaimana mensikapinya anak-anak? Berarti kita tidak bisa ya mendasarkan keputusan 100% hanya berdasarkan hasil dari AI. Ya, AI itu bisa dijadikan sebagai bahan masukan, tetapi AI itu tidak bisa 100% digunakan sebagai acuan pengambil keputusan. Perlu konfirmasi ya, perlu istilahnya dianalisa lagi, dibandingkan dan lain sebagainya supaya mendapat keputusan yang adil atau bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itulah anak-anak. Jadi penggunaan AI kita itu akhir-akhir ini semakin masif ya. Kesimpulan kita hari ini adalah kita gunakan AI secara bijaksana. Ya. Karena apa? Itu karena rawan penyalahgunaan, rawan terjadi kesalahan, dan yang fatal lagi salah mengambil keputusan anak-anak. Oke, aplaus untuk pertemuan kita kali ini anak-anak ya. Sangat bagus sekali, sangat cair sekali anak-anak, kita sudah bisa cara kerjanya seperti ini, sehingga kedepannya kita akan menghadapi era AI
era kecerdasan artifisial. Besok kalau kita di hidup sehari-hari atau kembali ke dunia nyata, kita bisa bijaksana dalam mensikapi. Banyak sekali sekarang beredar, baik itu deepfake, ya kan, berita-berita bohong, ya, video diedit, ya, seolah-olah itu orang tertentu atau tokoh tertentu yang digunakan untuk ujaran kebencian seperti itu, ya. Dan fatal lagi apabila kita tidak bijaksana dalam penggunaan AI, banyak sekali yang terprovokasi, seperti contoh kasus-kasus demo, perusakan, ya, seperti itu. Ada orang yang tidak suka dengan keadaan ini aman, damai di Indonesia, akhirnya menggunakan provokasi menggunakan AI, gitu ya. Kita sebagai masyarakat terpelajar hendaknya kita bisa menyebarkan kebijaksanaan penggunaan AI ini ke sekitar kita. Entah itu adiknya yang belum paham, ya, entah itu saudara-saudara kita, bapak ibu mungkin, ya, yang belum tahu sejauh ini tentang penggunaan AI. Generasi ke atas kita ngerti ini video seperti ini, ki wongnya ono, padahal sebenarnya itu hasil dari AI, seperti itu. Ki wong tenan kok seperti itu, ya. Kan kalau orang awam kan seperti itu. Ki wongnya ketok nyoto ngomong seperti itu. Padahal itu hasil dari AI. Gitu ya. Kita bisa menyebarkan kebijaksanaan kita dalam penggunaan AI anak-anak. Oke, untuk itu anak-anak Pak Ut akan mengecek, ya, hasil kita pembelajaran kali ini dengan kita asesmen sudah saya sebarkan di grup di classroom, ya, anak-anak, untuk asesmen akhir kita. Dan tolong nanti Pak Ut dikasih refleksi gimana kesan-kesan hari ini. Kesannya hari ini bagaimana, Nduk? Ada yang bisa ngasih, yuk tunjuk jari. Pertemuan kita kali ini gimana? Ya, kita jadi tahu AI bisa salah, ya, kita seperti itu. Terus ada lagi yang terus kesannya pembelajaran ini, kesannya bagaimana kesannya? Terima kasih, aplaus untuk kita semua anak-anak. Oke, untuk selanjutnya kita sudah mengetahui AI-nya. Kita pertemuan selanjutnya akan membahas yaitu tentang penggunaan AI, yaitu prompt engineering. Bagaimanakah cara menggunakan AI atau nge-prompt AI dengan baik anak-anak supaya menghasilkan hasil yang akurat anak-anak. Terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Pak Ut sangat bangga sekali dengan kalian. Terima kasih. Kita tutup sama-sama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk kurang dan lebihnya Pak Ut mohon maaf. Terima kasih kepada Pak Solikin sebagai itu. Untuk itu kita tutup dengan bacaan alhamdulillah sudah nggih. Nah, kita tutup sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Ini masih ada 1 jam lagi, ya? Oke. Udah masih ada. Oh iya, wis istirahat. Gunakan untuk istirahat anak-anak. Silakan. Sampai Pak Solikin. Oke, siap. Makasih ya anak-anak. Ki salim sama Pak Sol.